Oh, kalau itu tidak membatalkan puasa. Memang modelnya seperti itu kan ya Bu ya. Kecuali ibu dengan sengaja memasukkan air, pokoknya sampai masuk ke dalam, nah itu baru yang membatalkan. Tapi kalau cebok kan dia masuk, tapi nanti akan turun lagi, keluar lagi, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu ya. Dengan catatan mohon maaf, ketika istinja atau ceboknya tuh kita tuh nggak boleh menyentuh sampai ke dalam-dalam, ngerogoh-ngerogoh dan lain sebagainya. Itu kan hampir sama memasukkan juga. Ya, jadi cukup di area yang sekiranya kita bisa membersihkannya dan tidak mengganggu area dalam gitu ya Bu ya. Bisa nggak puasa digabung Syawal dengan puasa qadha Ramadan gitu ya. Nah di sini ulama juga masih berbeda pendapat. Ada ulama yang membolehkan satu puasa dengan dua niat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hanya diterima yang wajibnya saja, yang sunnahnya tidak diterima. Ada yang berpendapat tidak diterima keduanya, gitu. Ya, maka saran saya, kalau ibu mau menggabung silahkan. Tapi jumhur ulama, hampir sebagian besar pendapat ulama itu yang paling besar adalah kalau bisa ya nggak usah digabung gitu. Ya. Wajibnya dulu. Syawal itu sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau qadha wajib. Nanti kalau kita tiba-tiba meninggal nih sebelum bayar qadha, dosa apa enggak? Dosa, karena mengentar-entarkan. Tapi kalau kita belum puasa Syawal, kita meninggal, dosa enggak? Enggak, karena itu puasa sunnah. Dan Syawal itu kan masih banyak jangka waktunya 30 hari. Tapi kalau qadha itu harus disegerakan. Kenapa? Karena wajib. Apabila tidak dibayar maka dia berdosa. Gitu ya. Ya. Tadi terkait membayar puasa itu bagaimana ya orang tua kita sudah meninggal, apakah itu menjadi kewajiban ahli waris membayarkan tentang puasa? Baik, terkait membayar puasa orang tua yang sudah meninggal, ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ahli warisnya harus membayar puasa orang tuanya dengan puasa juga. Pendapat yang kedua mengatakan membayar puasanya dengan bayar fidyah. Jadi anak-anaknya nggak perlu puasa. Gitu. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah membayarnya dengan puasa juga. Jadi misalkan orang tuanya meninggal sebelum dia sempat bayar puasanya, orang tuanya punya utang 10 hari. Ada anaknya nih misalkan 3 orang gitu ya. Ya udah yuk kita bagi 3 aja yuk. 10 hari, kamu sekian hari, saya sekian hari, udah kebayar tuh utang orang tua. Atau kalau kita mau ngambil pendapat kedua, saya mah kayaknya nggak sanggup deh, utang saya juga banyak nih, utang qadhanya. Udah kita bayar fidyah aja buat ibu bapak kita, itu juga boleh. Karena di sini kan masih perbedaan pendapat ulama. Yang nggak boleh adalah nggak dibayarin sama sekali, qadha enggak, fidyah juga. Itu ya Mbak ya. Sini. Orang tua kita nih pada selama dia baru mengerti agama itu selama 50 tahun. Nah, dia baru menjalankan selama 50 tahun. Itu bagaimana dengan sebelumnya, apakah harus diqadha? Iya. Kalau dia sudah muslim sejak balik, cuman baru dia bahasa kitanya tuh baru sadar, mudeng ya untuk ibadah dengan sebaik mungkin berpuasa, maka sebelumnya harus diqadha. Beda kalau dia kafir. Kalau misalnya kondisinya itu udah nggak memungkinkan puasa lagi. Maksudnya puasa yang dijalani sekarang itu kan misalnya kondisinya memang berat ya. Sebenarnya cuman bisa puasa, cuman kalau untuk membayar qadha yang sebelum-sebelumnya, maka bisa dengan bayar fidyah karena masuk kategori orang tua renta tadi. Orang tua renta yang memang nggak ada kesanggupan untuk membayar qadha dia yang udah banyak tuh. Makanya kalau kita, mohon maaf ibu-ibu, misalkan kita baru hijrah usia 30 tahun ya, dari usia 12 tahun sampai 29 tahun, oh banyak bener deh puasa yang kita tinggalin. Jangankan puasa, sholat aja kagak gitu ibaratnya. Baru sekarang deh ustazah saya sadar-sadarnya gitu. Nah akhirnya pengen bayar hutang puasa. Bagaimana biar nggak berat? Tadi enaknya puasanya sambil Senin Kamis gitu. Jadi niatnya tetap puasa qadha, tapi kita dapat pahala Senin Kamis.
gitu. Seolah-olah karena kita nih misalkan udah kebiasaan, punya habit kebiasaan puasa Senin Kamis, dan ketika bayar qadha tuh jadinya mudah. Ya udah dalam 1 minggu berarti 2 kali, Senin Kamis, ya. Atau kita model bayar puasanya kayak puasa Daud. Niatnya bukan puasa Daud, tapi cara modelnya kayak bayar puasa Daud, sehari puasa, besok enggak. Ntar qadha lagi, besok lagi enggak. Nah gitu, ya. Jadi tergantung kesanggupan kita membayarnya. Kalau bisa disegerakan. Kalau sholatnya itu nggak sih baca kalau berjalan sholat sunnah itu apakah bisa? Kalau sholatnya di qadhanya bagaimana? Jadi kan selama ini berarti kan dia nggak sholat juga. Berarti kan banyak hutang sholatnya ya. Apakah Maka sekarang ini dia menjalaninya dengan sholat sunnah rawatib? Oh enggak dong, harus sholat wajib dong. Kan yang ditinggalkan sholat wajib. Nggak bisa mengcover sholat. Nggak bisa, sholat sunnah itu nggak bisa membayar sholat wajib. Jadi kalau dia pernah ninggalin zuhur, asar, maghrib, isya di usia waktu muda tuh, masih zaman jahiliyah, ya Bu ya, bahasa kita zaman jahiliyah dah dulu gitu. Sekarang udah hijrah kita nih, udah tobat, udah baik ibadah kita, pengen mengqadha dan kita lupa berapa ya total jumlah qadha sholat kita. Maka di setiap waktu sholat qadha, misalkan ibu sholat zuhur, habis sholat zuhur hari ini saya niat qadha zuhur yang kapan ya Allah, pokoknya yang udah lewat gitu, yang terlewati ya. Di asar kita qadha yang asar juga, di maghrib kita qadha di maghrib yang maghrib juga gitu. Pokoknya semampunya kita, dan kita ngerasa bahwa itu udah ke cover, ketutup gitu. Kalau melakukan sholat sunnah misalnya kan melakukan sholat maghrib, kemudian melakukan qadhanya setelah sunnah atau bagaimana? Setelah sholat wajib di hari itu. Gini, rawatib itu kan hukumnya apa? Sunnah ya ibu-ibu ya. Maka lebih penting yang qadha tadi, wajib. Kalau beliau selalu menjalankan itu dan meninggalkan itu jadi Nggak apa-apa kalau memang kuat fisiknya, rawatib dulu, kemudian lagi sholat wajib. Setelah wajib dia mau kelarin, misalnya kayak zuhur kan ada ba'diyah, qobliyah, dia udah kelar semua nih. Setelah ba'diyah, qobliyah, zuhurnya udah kelar, habis itu qadha, nggak apa-apa. Tidak ada urutan pasti maunya tuh yang mana duluan gitu ya. Jadi begitu ya Bunda ya, yang lebih ya. Baik ibu-ibu sekalian, oke, kita masuk di Nasaihul Ibad ya. Jadi udah disudahkan dulu salah fikihnya, fikih puasanya. Ya, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah sedikit lagi. Untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ala hadhihi wa ala kulli niyatin sunnah alaikum kitab Nasaihul Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada bab pertama disebutkan Nabi SAW bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh perkara lain. Jadi 2 hal yang paling utama nih, luar biasa. Apa itu? Minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. 1. Hal yang paling utama di sisi Allah adalah iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama muslim. Jadi kalau kita bahas keimanan udah populer sebenarnya, udah banyak. Tapi dalam kitab ini diawali pembahasan tentang keimanan. Orang yang beriman bukan hanya dia beriman kepada Allah, tapi dia juga jadi orang yang bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Ada orang beriman, dia bagus hablum minallahnya, tapi tidak bagus hablum minannasnya. Tahajudnya nggak ketinggalan, duhanya nggak ketinggalan, ya puasanya juga rajin bukan main, sholat fardunya bagus, sholat rawatibnya bagus, semua tuh ibadah hablum minallahnya bagus.
Tapi kalau ketemu orang kagak nanya, ketemu tetangga nggak mau kenal, turun dari mobil nggak mau nginjek tanah, kuntilanak, kayak begini. Ya Bu ya, ada hubungan sosial dengan sama manusianya itu buruk. Maka ini belum dikatakan orang yang imannya sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang beriman itu cirinya satu, kalau dia punya tetangga dia berbuat baik sama tetangganya. Kalau sekiranya dia bisa berbicara, dipilah-pilih kata-katanya yang baik. Maka jangan disangka orang itu imannya sempurna kalau sama tetangganya saja hubungannya tidak baik. Ada orang yang sebutannya antisosial. Ngaji tiap hari datang ke Rumil, Senin sampai Minggu dia datang, hari libur aja datang. Saking nasyidnya, rajinnya gitu ya. Tapi begitu mau ngaji ada tetangga dia nggak pernah tegur sapa. Siapa tetangganya di samping rumahnya aja dia nggak tahu. Saling bagi makanan, tuker hadiah, tuker makanan nggak pernah. Nih hati-hati, iman kita belum sempurna. Kenapa? Karena kita belum membangun hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi hal yang sangat utama kata Nabi, ketika pertama orang itu beriman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada sesama muslim. Bicara tentang iman, jadi dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang membahas tentang keimanan. Itu kurang lebih ada sekitar 57 hadis yang dibahas dalam kitab tersebut yang kita bisa jadikan renungan terkait keimanan. Dan ada yang satu menarik nih, hadis dalam Sahih Bukhari itu. Bagaimana bunyinya? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang nambah, kadang berkurang. Ya, sama kayak rasa cinta ibu-ibu sama suami, kadang-kadang cinta banget, kadang-kadang gedek benar gitu ya. Kan begitu ya? Ada turun naiknya, betul nggak? Makanya dinamakannya rumah tangga. Coba kalau kita renungin, kenapa sih pernikahan itu disebutnya rumah tangga? Karena naik turun kayak tangga. Kadang kita naik, kadang cinta banget, kadang gedek. Ya, kadang bucin banget, kadang bener lihat mukanya, ya Allah ini bisa diganti apa enggak sih? Kalau hati gitu ya. Masya Allah, ibu jangan curhat dong ya. Nah itu kenapa dinamakan rumah tangga? Karena siklusnya naik turun, kadang naik, kadang turun, ya. Begitupun seperti iman. Jadi iman itu pangkalnya kan di hati, fil qalb, ya, di dalam hati. Begitupun dengan cinta. Cinta kita sama suami kan dalam hati, Bu. Ya, kalau lagi cinta, ya Allah, abang mau apa, Bang? Pokoknya abang mau dimasakin apapun saya masakin hari ini. Yang penting uang belanjanya cukup. Jangan cuma minta dimasakin tapi dikasihnya cuma 10.000. Oh, udah gitu. Nah itu kan ada masa-masanya, ya. Lagi naik, lagi turun. Sama dengan iman. Al-yazid wa yanqus. Kadang iman naik, kadang iman turun gitu. Nah ini menarik sekali hadis ini, al-imanu yazid wa yanqus. Bagaimana cara meyazidkan, menaikkan iman? Dan bagaimana kok iman? Yang pertama, yazid bi ta'atillah. Iman itu bisa naik dengan ketaatan, amal solih. Semakin sering kita beramal solih, semakin sering kita melakukan kebaikan, maka iman kita akan lebih stabil dan terus naik. Ya, contoh begini, amal solih itu banyak ibu-ibu sekalian. Amal solih itu bukan hanya yang hubungannya ibadah individu kita kepada Allah, tapi bagaimana tadi hubungan sesama manusia.
Sedekah amal solih bukan? Menolong orang yang sedang kesusahan amal solih? Menolong orang yang sedang hutang piutang amal solih? Iya. Jadi menolong orang lain dengan melakukan amal solih itu salah satu bentuk dari yazid fil iman, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasakan manisnya iman, nikmatnya iman yang bertambah nih, ini kita renungan lagi Bu, jadi reminder begini. Dulu ketika saya belum hijrah gitu kata ibu-ibu ya, ketika saya belum taubat ustazah, ketika saya masih di zaman jahiliyah ya, boro-boro nutup aurat ngaji aja nggak sadar saya untuk ikut pengajian misalkan. Kalau dulu di masa-masa jahiliyah saya nggak sholat subuh biasa aja, nggak ada ketakutan dalam hati saya. Saya kelewat waktu subuh biasa saja gitu ya. Tapi ketika sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, ngaji saya rajin tiap hari, ada asupan rohani dan ilmu yang masuk ke dalam diri saya. Jangankan ketinggalan atau telat mengerjakan sholat subuh, telat tahajud dan keburu azan subuh saja ada yang kurang rasanya di hati kita. Contoh, dia tahajud jam 2, jam 3 rasanya terlalu cepat gitu ya. Akhirnya dia tahajud di setengah jam lagi menuju subuh. Tapi ketika itu dia kesiangan. Menuju subuh. Tapi ketika itu dia kesiangan. Dia bangun 5 menit lagi sebelum subuh. Dia nangis, ya Allah, kenapa kesiangan? Padahal masih ada waktu 5 menit lagi tuh. Masih bisa dia tahajud sebenarnya. Walaupun sebenarnya bukan waktu sepertiga malam lagi, sudah mendekati subuh gitu ya. Tapi dia nangis. Ini berarti imannya sudah berbeda dibanding sebelumnya. Imannya Yazid dengan ketaatan, amal solih dan keistiqomahan yang dia lakukan. Ustazah, bagaimana caranya buat istiqomah dalam amal solih? Kata Imam Al-Ghazali begini, orang kalau pengen istiqomah itu salah satu caranya dia harus melakukan kebaikan itu minimal 3 kali. Setelah itu lebih mudah untuk istiqomah. Contoh, sholat tahajud 3 malam berturut-turut. Jangan ada yang di skip, malam ini, besok malam, sampai malam selanjutnya 3 kali berturut-turut. Itu akan memudahkan kita untuk istiqomah tahajud di malam-malam yang lainnya. Sedekah 3 kali berturut-turut minimal, kata Imam Al-Ghazali, lebih mudah untuk memberi orang lain. Melangkahkan kaki datang ke Rumil, ke pengajian, ke taklim 3 kali berturut-turut, 3 hari saya datang terus ustazah. Selebihnya kalau nggak datang ke taklim tuh ada yang kurang rasanya hati saya. Betul ya? Nah, ada paksaan dalam 3 kali berturut-turut itu menyebabkan kita lebih mudah istiqomah dalam ketaatan. Gitu ya Bu ya. Jadi orang yang imannya Yazid sebab dia banyak amal solihnya dan dia mudah gelisah kalau udah meninggalkan amal solih tersebut. Atau amal solih itu banyak ya. Jadi dikatakan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah dalam surah Al-Asr ini, Allah pakai wawunya tuh wawu qasam, sumpah. Wal asr, demi waktu. Semua orang yang hidup kata Allah di dunia ini, semua manusia rugi. Gak ada yang gak rugi. Illal ladzina amanu, kecuali 1 orang yang beriman, gak rugi dia. Yang kedua, wa amilus salihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ini 3 golongan yang gak rugi, mereka doang kata Allah. Orang beriman tadi mengokohkan imannya. Amilus solihat itu dimaknai bukan hanya perkara ibadah atau sholat puasa saja, tapi amilus solihat adalah sesuatu yang memberikan efek baik dalam kehidupan kita. Ada orang kerja, suami kita nyari nafkah, itu amilus solihat apa bukan? Bu, ibu, kerja itu amilus solihat bukan? Ketika kerjanya diniatkan karena Allah dan untuk menghidupi anak istrinya dengan uang yang halal,
rumah, maka itu amilus sholihat. Ibu-ibu, ngurus anak di rumah amilus sholihat apa bukan? Karena niatnya untuk mendidik generasi emas yang akan datang, mendekatkan mereka dengan agama. Ibu-ibu berarti amilus sholihat. Jadi bukan cuma ngaji. Kemudian di rumah, istri melayani suami, amilus sholihat bukan? Perkara baik bukan? Kalau dia melayani suami, kemudian suaminya redha lillahi ta'ala, itu amilus sholihat. Jadi perkara-perkara yang memberikan efek kemaslahatan, efek positif, itu yang disebut dengan amilus sholihat. Jadi iman bertambah karena ketaatan dan keistiqomahan melakukan amal soleh. Yang kedua, wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang karena apa? Kemaksiatan. Ada orang kebalik. Dulu dia rajin, sekarang dia gak rajin lagi. Dulu dia nutup aurat, sekarang dibuka auratnya. Dulu dia rajin ngaji, sekarang dia gak pernah ngaji. Dulu sholatnya bagus, sekarang dia gak pernah sholat. Ya, bisa jadi berkurang keimanan dan amal solehnya gara-gara dia hobi melakukan maksiat. Maksiat itu ada macamnya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bukan cuma minum khamar, zina, ya, gibah, ngomongin orang dan lain sebagainya, termasuk mengambil hak orang lain itu juga maksiat. Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Imam Waqi. Mudah-mudahan kita ada rezeki nanti bisa sama-sama kita ziarah ke makam Imam Syafi'i yang ada di Mesir, ya, Ibu ya. Ibu tahu Mesir kan, Bu? Limo belok kanan. Dekat ya dari sini. Kalau ada rezeki lebih, sehat, panjang umur, nanti bareng-bareng kita sama jemaah Rumil insyaallah bisa ziarah ke makam Imam Syafi'i. Itu makam Imam Syafi'i itu kalau sebelum kita datang ke makam Imam Syafi'i itu di perjalanan ketemu dulu sama makamnya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini guru semasa hidupnya Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i pernah ngadu sama Imam Waqi. Syakautu ila Waqi su'al hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Dia ngadu begini sama gurunya. Wahai guruku, aku pengen ngadu deh, kok kayaknya akhir-akhir ini beberapa hari ini hafalanku nih kayak susah, banyak yang hilang. Pengen nambah susah, begitu ngulang banyak yang lupa. Kan kita banget ya Bu ya? Betul nggak? Kita ngapal surat An-Nas bisa, besok kan kita nambah Al-Falaq, Al-Falaqnya hafal, An-Nasnya lupa. Ya penyakit kita tuh manusia, apalagi orang tua gitu ya yang sudah uzur. Nah ini Imam Syafi'i ngadu, saya kok hafalan saya banyak yang hilang dan saya susah menambah hafalan. Syakautu ila Waqi su'al hifzi, buruk nih hafalan saya. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi ngasih nasihat sama Imam Syafi'i muridnya, ila tarkil ma'asi, tinggalin maksiat. Karena yang bikin hafalan kamu lupa, hilang, susah nyerap nasihat hidayah dari Allah itu maksiat. Sering melakukan maksiat. Kata Imam Waqi ditanya, emang maksiat apa yang kau lakukan akhir-akhir ini sampai buruk hafalan? Kata Imam Syafi'i, kayaknya enggak ada deh, wahai guruku. Kalau diingat-ingat tuh ya, coba ingat lagi, diingat sama Imam Syafi'i. Oh ada, saya kalau mau berangkat taklim itu nggak sengaja lewat depan rumah orang, orang itu punya tumbuhan daun-daunan. Karena tangan saya iseng suka kecabut itu pohonan orang, itu maksiat. Bu, kita sering nggak begitu? Bu, jangan ditanya Ustazah. Jangankan daun bunga orang kita petik ya. Itu ada mangga tetangga udah mau jatuh ke halaman kita, ambil aja. Tapi tetap harus izin dulu sama pemiliknya. Bu, kalau nanti mangga ibu ibaratnya masuk ke halaman saya, dia jatuh nih, ya. Bukan kita yang nyabut tapi jatuh. Ibu redho nggak kalau saya makan? Kalau kata tetangga itu saya nggak redho, harus dibalikin.
Tetangga bakhil ya. Nah, kita juga di sini diuji kewaroan kita. Kira-kira yang masuk ke perut kita nih halal atau haram? Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Masuk tadi ada mangga, orang udah dikit lagi, udah mau jatuh nih. Kita gini-giniin, biar jatuh deh, jangan jatuh katanya. Dimakan, kemudian gak redo tetangga kita, itu jadi hal haram yang masuk ke dalam perut kita. Makanya beda orang yang warok dengan orang yang tidak warok. Dia tidak menjaga kewaroannya. Terkait sifat waro, ini kan sifat orang beriman. Saya teringat kisah Abu Dujanan. Abu Dujanan ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di kisahnya begini, ibu sekalian. Abu Dujanan ini orang miskin, ya, sahabat Nabi yang miskin. Tapi sholatnya nggak pernah ketinggalan berjamaahnya. Nah, ketika sholat subuh, Abu Dujanan itu pasti pulangnya paling duluan, walaupun datangnya paling duluan juga. Jadi datang paling duluan, pulangnya duluan juga. Nabi belum sempat kelarin doanya, ba'da sholat, setelah sholat, Abu Dujanan udah kabur keluar dari masjid. Satu ketika disamperin sama Nabi, ditanya, "Wahai Abu Dujanan, apa alasan yang bisa kamu berikan kepadaku? Kok kamu tuh kalau habis sholat subuh itu langsung buru-buru balik? Gak nunggu saya kelarin doa dulu. Apa alasannya?" Kata Abu Dujanan, "Saya sebenarnya gak mau cerita ya Rasulullah SAW. Ini aib keluarga saya. Udah gak apa-apa, nanti mungkin saya bisa kasih solusi," kata Nabi. Kata Abu Dujanan bilang, "Saya tuh buru-buru pulang, wahai Nabi. Takut anak saya di rumah kebangun. Karena kalau mereka kebangun, saya punya tetangga saya punya pohon kurma, enak kurmanya, dan itu masuk pekarangan halaman saya. Tiap pagi kurmanya jatuh-jatuhan ke halaman saya. Saya pernah minta izin sama tetangga saya yang dia itu orang munafik gitu ya, muslim tapi munafik. Boleh nggak kurma yang jatuh ini dimakan sama anak-anak saya?" "Nggak boleh, kudu dibalikin." Yang tadi saya bilang merege hese gitu ya. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi, "Ya udah, kalau gitu sekarang kita ke arah rumahmu yuk, kita lihat." "Iya Rasul, makanya saya buru-buru tuh takut, sebab anak saya berapa kali kalau bangun tidur perutnya kelaparan karena dari malam tuh nggak punya makanan saking miskinnya. Kalau bangun tidur pas ngelihat di halaman ada kurma langsung dimakan sama anak-anak saya Rasul. Kayak saya takut, saya cegah pulang buru-buru." "Ya udah kita ke rumahmu," kata Rasul. Ketika sampai di rumah Abu Dujanan, ketemulah, datengin tetangganya. "Ya wahai tetangganya Abu Dujanan," kata Rasul, "maukah engkau aku beli pohon kurma yang kamu miliki? Kalau aku boleh membeli pohon kurma yang kamu miliki, maka kamu akan dibalas 10 kali lipat dengan pohon kurma yang lebih cantik lagi." Kemudian dekat pohon kurma itu juga ada bidadari-bidadari yang melayanimu dan lain sebagainya dengan segala keindahan surga. Ini orang munafik ini nggak mau. "Oh nggak mau saya." Mereka tadi benar. Ya, nggak mau saya pokoknya. Ini kurma, pokoknya kurma terbaik di Madinah. Nggak bisa. "Saya akan menjualnya dengan harga yang mahal," kata si tetangga ini. Nggak lama datang Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Ini Sayyidina Abu Bakar datang karena beliau juga orang kaya ya, salah satu sahabat yang kaya raya. "Ya udah deh, saya akan membeli
kurma kamu berkali-kali lipat harganya. Oh boleh, kalau harganya segitu, sepakat deal dibeli pohon kurmanya. Ya, pulanglah dia bilang ke istrinya di dalam rumah, aku telah mengelabui itu tadi Rasulullah, Abu Bakar sama si Abu Dujana. Emang kenapa, kata istrinya? Iya, mereka sudah membayar mahal untuk membeli pohon kurmaku, ya, tapi tetap aja pohon kurma itu milik saya juga, orang adanya di halaman saya kok. Gitu ya, tetap bukan miliknya Abu Dujanan, walaupun itu mau dikasih ke Abu Dujanan. Akhirnya dia tidur ketika malam hari. Saat tidur malam hari, dia bermimpi bahwa pohon kurmanya itu tidak ada. Keesokan paginya bangun dari tidur, dia lihat di halamannya, benar pohon kurmanya ngilang dari halamannya. Siapa yang mindahin, Bu? Allah. Kata ibu-ibu, Bakar yang mindahin. Ya, ini Allah yang mindahin dengan para malaikatnya. Karena di situ benar-benar tidak ada napak tilas sedikit pun dari bekas pohon kurma. Dan ternyata pohonnya sudah pindah ke halaman Abu Dujanan, udah dibeli sama Abu Bakar. Masya Allah, disitulah akhirnya yang tadinya dia munafik, ya, sholatnya kurang, ibadahnya kurang, dia menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Karena apa? Karena sifat warok dari sahabatnya tadi, Abu Dujanan. Ya Bu ya. Jadi ternyata ngambilin daun, metik buah orang itu juga ya, itu juga maksiat. Jadi hati-hati ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan insya Allah ya kita dilindungi dari kemaksiatan tersebut. Dua hal tadi. Jadinya yang paling utama apa Bu? Beriman kepada Allah, memberi manfaat kepada sesama muslim. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Man asbaha la yanwi zulma, barang siapa yang berada di pagi hari, ya, tanpa bermaksud menzolimi siapapun, dia bangun di pagi hari nggak punya niat nyakitin siapapun, zolimin siapapun, ghufira lahu ma jana, maka dosa-dosanya akan diampuni. Amin. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, siapa orang yang bangun di pagi hari kemudian berniat untuk menolong orang yang sedang dizolimi, wa qada'a hajatil muslim, serta memenuhi keperluan muslim yang lainnya, kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah, maka dia dapat pahala seolah-olah pahala haji mabrur. Jadi Bu, nolong orang lain tuh nggak perlu kita pamrih minta balesan, Allah yang langsung kasih pahalanya yang luar biasa. Ya, jadi apalagi sama tetangga, kerabat terdekat sendiri, itu jangan sampai kita mutus silaturahim. Karena kalau kita sakit yang nolong siapa? Tetangga. Kalau kita nggak punya makanan yang ngasih siapa? Kalau kita punya utang yang lunasin? Bukan tetangga ya Bu ya? Oh, bukan tetangga. Ya intinya begini, artinya orang terdekat yang mampu menolong kita di kala susah bukan saudara kita yang rumahnya jauh, tapi tetangga kanan kiri kita. Maka beriman disertai beramal soleh terhadap sesama atau menolong orang yang sedang dizolimi, itu tadi pahalanya sebagaimana orang yang haji mabrur. Belum haji tapi udah dapat pahala haji mabrur. Satu hadis lagi, insyaallah nanti di pembahasan selanjutnya ba'da Idul Fitri, karena Ramadan saya izin belum bisa kajian dulu. Doain ya Bu, ini dari kemarin saya udah ngeflag nih. Tapi tinggal nunggu gelombang cintanya aja nih ya, kontraksinya belum ada gitu. Allahu alam kapannya, tapi mudah-mudahan dipermudah insyaallah gitu. Oh gitu ya? Oh sama ya? Seumuran berarti. Jadi insyaallah nanti ba'da lebaran kita lanjut lagi di pembahasan tentang bergaul dengan ulama ya. Itu ba'da lebaran. Ini satu hadis lagi. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah ta'ala, anfa'un nasi linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Wa afdalul a'mali, amal yang paling utama di sisi Allah, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Jadi amal yang paling utama di sisi Allah adalah menyenangkan hati orang mukmin. Dengan cara apa?
yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yaqdi lahu dinan. Menyenangkan hati orang mukmin dengan cara satu, menghilangkan kelaparannya. Ada yang susah kita kasih makan, ada yang kelaparan kita kenyangin, ya. Atau melunasi hutang-hutangnya. Kita punya saudara kerabat kelilit hutang, susah, ya. Kita ada lebih, boleh kita bayarin, tapi jangan keterusan juga. Kadang-kadang yang ditolong sekali dua kali dia malah enakan, ya. Udah saya ngutang aja, ntar ada yang bayarin tuh saudara saya, dirajin bayarin saya. Nah, ini namanya tidak tahu terima kasih. Kalau dia benar-benar dalam keadaan susah, mudarat, maka kita melunasi hutang-hutangnya. Itu sebagai bentuk amal utama menyenangkan hati sesama mukmin. Terakhir, wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Ada dua perkara yang sangat kotor, keji, memalukan. Minhuma, apa keduanya? Asyirku billah, menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Jadi dua hal yang paling menjijikan, yang paling kotor, ketika kita sudah dikasih kenikmatan oleh Allah tapi kita malah menyekutukan Allah dengan hal yang lainnya. Ya, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, dan takut kepada selain Allah, itu namanya menyekutukan. Hati-hati, sekarang rame di media sosial Ibu, ramalan-ramalan. Ya, termasuk kayak kemarin mau pemilu tuh. Banyak para peramal yang muncul. Ya, ini katanya kalau saya ramal yang bakal jadi presiden orangnya begini, badannya begini, dan lain sebagainya. Ya, itu mereka hanya manusia yang mengira-ngira saja. Tetap keputusannya Allah Subhanahu. Atau Ibu kenal sama orang diramal, Ibu saya ramal kayaknya Ibu meninggal 5 tahun lagi nih. Nggak bisa tidur kita tiap hari ya Bu ya. Jangan kita percaya. Kenapa? Kembali lagi, hanya Allah yang harus dipercaya dan tidak boleh syirik menyekutukan kepada yang lainnya. Ya, jadi ramalan, kartu tarot, termasuk yang ramai itu zodiak, Virgo, Libra, Cancer, apalagi. Gimana tuh Ustazah melihat zodiak? Ya kalau cuma sekedar hiburan mah boleh. Tapi kalau sampai kita mempercayai dan meyakini, itu namanya sudah menyekutukan Allah. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi menyekutukan Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Saja. Berkaitan tadi dengan yang ambil daun atau apa gitu, yang punya daun itu, misal daun singkong dan apa gitu. Ridho. Jika dia ngambil tanpa izin gitu, tidak ngomong, tapi yang punya ridho ikhlas gitu gimana? Ya berarti itu tidak jadi dosa. Tidak jadi dosa. Mau ngambil aja. Kalau dia bilang dari awal, ya Bu, Ibu kalau pengen daun pandan saya, daun kunyit, daun singkong, ambil semua Bu, halal katanya. Berarti itu halal, tidak jadi dosa. Tapi kalau dia nggak pernah ngasih statement kayak gitu, nggak pernah ngizinin, maka itu berdosa. Mungkin ridhonya itu dia dalam hati aja, nggak pernah statement sama orang gini boleh gitu, nggak, dalam hati aja pokoknya. Kalau ada untuk memastikannya, kita yang ngambil sowan silaturahim. Bu Haji, saya tadi abis ngambil daun kunyit sama daun pandan Bu Haji. Itu apa enggak? Nggak apa-apa, yang banyak kalau bisa sampai akar-akarnya ambil. Itu nggak tahu nyindir, nggak tahu apa ya. Enggak, pokoknya kalau kita udah sowan, kita datang terus beliau bilang udah nggak apa-apa, halal ambil aja Bu Haji, ya. Insya Allah itu jadi berkah, alhamdulillah. Tapi kalau kitanya belum izin dan kita nggak tahu namanya hati manusia, kita nggak bisa baca, ya. Ternyata dia nggak ridho, kepaksa. Habisnya kalau nggak dikasih nanti kita diomongin katanya dan lain sebagainya, kan kita juga yang dosa akhirnya. Jadi ngajak ngobrol atau minta izin itu lebih utama, ya. sesuai dengan Iya, tetap sesuai.